Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi, mari kita bahas soal LKS-nya Bahasa Indonesia, yaitu tema 8 subtema 3 pada halaman 72. Nomor 3, pada cerita Keong Mas yang berperan sebagai tokoh antagonis adalah Galuh, Ajeng, dan Nenek Sihir. Kemudian nomor 4, Chandra Kirana memiliki watak baik hati. Nomor 5, untuk mengetahui amanah dalam suatu cerita kita harus membaca cerita terlebih dahulu. Kemudian nomor 4, apa amanah dari cerita Keong Mas? Yaitu tidak boleh iri, keburukan dibalas dengan keburukan, sabar menghadapi masalah, dan juga senang menolong. Nomor 5, siapa saja tokoh antagonis dalam cerita Keong Emas? Yaitu Galuh, Ajeng, dan Nenek Sihir. Nomor 3, sifat dari petani dalam cerita berjudul Kisah Angsa dan Telur Emas adalah yaitu serakah. Nomor 4, dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai pendidikan. Kemudian kita lihat nomor 4, apa maksud dengan dongeng? Yaitu bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu terjadi yang luar biasa, terjadi di luar nalar manusia yang penuh dengan fantasi. Kemudian jika dalam novel tokoh yang digambarkan berjudul Manusia Rekaan, yang dilakukan nelayan terhadap ikan kecil tangkapannya adalah tidak melepaskan dan membawanya pulang. Kemudian nomor 1, mengapa tokoh dalam cerita memiliki peran yang sangat penting? Karena tokoh dapat membuat cerita lebih hidup dan menarik seolah-olah terjadi di alam nyata. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan metode diskursif? Yaitu pemaparan metode secara langsung. Selanjutnya, dialog yang berisi cerita kehidupan sehari-hari antar tokoh yang kemudian dipentaskan disebut drama. Berikut yang bukan termasuk contoh drama adalah Sendratari. Kemudian dia di halaman 83, jelaskan yang dimaksud dengan drama, yaitu dialog yang berisi cerita kehidupan sehari-hari antar tokoh. Sebutkan contoh bentuk-bentuk drama seperti teater, sandiwara, lenong, film, sinetron. Berikut yang bukan watak dari tokoh burung gagak dalam cerita burung gagak yang cerdik dan kendi air adalah sombong. Kemudian nomor 4, siapa saja tokoh drama cerita burung gagak yang cerdik dan kendi air? Yaitu burung gagak dan teman-temannya. Tokoh aku dan Paman Dani dalam cerita Rumah Pohon Buatan Kakek Tersayang melakukan perjalanan dari Jakarta ke Bogor naik yaitu kereta. Berdasarkan cerita Rumah Pohon Buatan Kakek Tersayang, rumah kakek berada di Bogor. Selanjutnya, sebutkan contoh dalam cerita berjudul Rumah Pohon Buatan Kakek Tersayang, yaitu Ibu, Paman Deni, Dimas, Aul, kakek dan nenek. Jelaskan amanah yang tergandung dalam cerita yang berjudul Rumah Pohon Buatan Kakek Tersayang. Hendaknya saling tolong menolong dan menyayangi. Kemudian tokoh dalam cerita fiksi yang memiliki sifat suka menentang disebut antagonis.
Pelaku yang mengalami peristiwa dalam cerita disebut tokoh. Drama dipentaskan dalam bentuk sandiwara. Nomor 4, pementasan teater merupakan contoh pertunjukan drama. Kemudian suatu hari Malin Kundang kembali ke kampung halamannya. Kedatangan Malin disambut oleh ibunya, akan tetapi Malin malah menolak ibunya karena ia malu memiliki ibu yang tua dan miskin. Ibu Malin menjadi murka dan mengetuk Malin menjadi batu. Amanah yang tepat untuk cerita di atas adalah tidak boleh durhaka kepada ibu. Kemudian bagaimana biasanya amanah disampaikan dalam cerita diketahui secara tersirat ataupun tersurat, atau juga diketahui melalui dialog tokoh dan juga latar atau tempat. Sebutkan penggambaran watak para tokoh berdasarkan kondisi fisik, yaitu digambarkan melalui umur, jenis kelamin ataupun ciri tubuh. Sebutkan 2 contoh dongeng yang kamu ketahui, yaitu burung gagak dan sebuah kendi. Nomor 4, kita lanjutkan nomor 5 karena panjang. Nomor 4 kalian ceritakan kembali. Nomor 5, apa yang harus kita perhatikan ketika memerankan tokoh dalam pementasan drama, yaitu pengucapan naskah drama harus dengan lafal dan intonasi yang tepat serta ekspresi dan gerak tubuh yang sesuai dengan tokoh yang sudah ditentukan. Nah, anak-anakku, inilah pembahasan soal Bahasa Indonesia kelas 4 tema 8 subtema 3. Mudah-mudahan bermanfaat. Pak Guru akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.